Sekarang siklus selanjutnya adalah siklus fosfor. Ingat bahwa fosfor di alam itu berasal dari pelapukan batuan yang disebut sebagai fosfat anorganik dan penguraian dari bahan organik sehingga disebut fosfat organik. Dari kotoran ternak atau hewan lain, pokoknya makhluk hidup. Nah, jumlahnya sangat banyak, tapi semuanya terikat secara kimia oleh unsur lain, sehingga sukar larut di dalam air. Akibatnya, mesti dibutuhkan pemberian pupuk fosfat untuk tanaman pertanian. Nah, pupuk itu terbentuk dari bebatuan sehingga namanya pupuk anorganik. Nah, apa gunanya fosfor di dalam tubuh makhluk hidup? Untuk menyimpan dan memindahkan energi, jadi energi P itu fosfor, ATP, membentuk asam nukleat. Nah, karena fosfor ini juga untuk proses respirasi dan untuk fotosintesis. Perhatikan skema di daur fosfor ini. Ya, dimulai dari bebatuan yang mengalami peristiwa pelapukan. Apa yang terjadi setelah melapuk? Dihasilkan fosfat anorganik. Nah, fosfat anorganik ini biasanya dimanfaatkan oleh industri pupuk. Nah, diberikan pada tumbuhan. Tumbuhan juga bisa menyerap fosfat organik yang terlarut. Nah, kalau tumbuhan itu mati, diuraikan oleh bakteri fosfat, ya, atau detritus, sisa-sisa dari hewan pemakan serasa sampah, menjadi fosfat organik. Kemudian mengendap, karena terjadi proses penguraian fosfat organik, maka dihasilkan endapan fosfat organik setelah mengalami proses penguraian. Begitu juga pada hewan. Nah, di dalam hewan ini fosfornya digunakan untuk tadi proses respirasi sel, ya, untuk pembentukan asam nukleat. Ketika hewan ini mati, maka diuraikan oleh detritus. Atau fosfat itu berasal dari mana? Kotoran hewan langsung mengendap menjadi fosfat anorganik di laut dangkal. Setelah itu mengendap di laut dalam, endapan itu mengalami pelapukan, terbentuklah kembali fosfat anorganik. Begitu juga fosfat anorganik ini diserap oleh bebatuan, bebatuannya mengalami pelapukan, terjadi siklus selanjutnya. Ini skema lewat gambarnya. Sama saja, fosfat di bebatuan mengalami pelapukan menjadi fosfat anorganik, diserap oleh tumbuhan, di tumbuhan ini menjadi fosfat organik, dimakan, tumbuhannya dimakan oleh hewan, hewan dan tumbuhannya sama-sama mati, diuraikan oleh detritus. Nah, detritus itu apa? Serasa sampah. Diuraikan oleh detriform, hewan yang memakan serasa sampah, jadi serasa sampah itu detritus, ya. Diuraikan akhirnya menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik ini larut dalam air, diseraplah oleh bebatuan. Nah, akhirnya terjadi batuan yang mengandung fosfor. Selanjutnya, daur atau siklus belerang atau sulfur. Belerang di atmosfer itu dalam bentuk sulfur dioksida yang berasal dari aktivitas vulkanik, semisal gunung berapi, pembakaran, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan lain-lain.
Berenang juga terdapat dalam bentuk hidrogen sulfida H2S yang dilepas dari proses pembusukan bahan organik di tanah dan air oleh siapa? Bakteri dan jamur. Jadi kalau dari aktivitas abiotik, gunung berapi ini semua dia dalam bentuk sulfur dioksida. Tapi dari proses pembusukan, sulfur ini dalam bentuk hidrogen sulfida. Sekarang perhatikan siklus berikut ini ya dari sulfur. Ingat bahwa aktivitas vulkanik dan perindustrian itu menghasilkan nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida mengalami oksidasi sehingga menjadi sulfat SO4. Begitu juga pembakaran dan pembusukan sampah yang dilakukan oleh bakteri akan melepaskan H2S atau hidrogen sulfida di atmosfer. Nah, hidrogen sulfida ini mengalami peristiwa oksidasi, akhirnya dihasilkanlah asam sulfat. Asam sulfat ini bila turun berikatan dengan atau turun air hujan, maka terjadilah hujan asam. Nah, sulfat ini akhirnya sampai di tanah seiring dengan atau melalui presipitasi curah hujan. Nah, SO4 sulfat ini di tanah akan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan ini ketika mati juga akan mengalami proses pembusukan. Hewan ketika mati juga akan mengalami proses pembusukan, terbentuklah hidrogen sulfida lagi di tanah. Hidrogen sulfida lagi di tanah ini akan terurai, teroksidasi menjadi sulfur tunggal ini ya oleh bakteri Thiobacillus denitrifica sama Thiobacillus thiopsidan, sehingga berikatan dengan oksigen terbentuklah sulfat. Sulfat ini mengalami reduksi, pengurangan, penambahan hidrogen ya, pengurangan oksigen, maka akan terjadi lagi H2S, hidrogen sulfida dengan bantuan Thiobacillus thioparus. Begitu juga sehingga terjadi siklus. Tumbuhan juga akan mengalami peristiwa pengendapan, akhirnya jadi batu bara. Batu bara ini juga untuk perindustrian. Atau sulfat ini larut di air laut, maka masuklah di organisme laut. Di sana organisme laut ini ketika mati, maka akan menjadi cikal bakal menjadi minyak bumi. Begitu juga untuk perindustrian sampai terjadi siklus selanjutnya. Ini skema gambarnya. Jadi di atmosfer itu aktivitas gunung berapi. Apalagi dari proses pembusukan itu juga mengelepaskan hidrogen sulfida di atmosfer, sehingga di atmosfer itu sulfur itu dalam bentuk hidrogen sulfida, sulfur dioksida, sulfat, dimetil sulfida dari pembusukan semisal kol utawa jagung, dimetil sulfida ini maka mengalami oksidasi tadi menjadi asam sulfat. Apa yang terjadi? Nah, asam sulfat ini jika terjadi hujan, lahirlah hujan asam. Nah, sulfatnya akhirnya diserap kembali ke tanah, diserap oleh tumbuhan. Ya, ketika tumbuhan ini mati, maka apa yang terjadi? Dihasilkan hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini tadi
teroksidasi sulfur tunggal, ya, sehingga terbentuk kembali ini asam sulfat ini. Nah, sedangkan untuk yang bakteri anaerob mengalami peristiwa reduksi sehingga menghasilkan hidrogen sulfida, diseraplah oleh. Sekarang dinamika komunitas. Kita tahu bahwa komunitas itu kumpulan dari populasi. Komunitas itu harus dinamis, saling berinteraksi. Nah, karena saling berinteraksi sehingga muncullah perubahan-perubahan baik secara siklik maupun non-siklik. Perubahan siklis berarti perubahan yang terjadi bisa kembali ke keadaan semula. Nah, ini biasanya hanya karena pengaruh yang musiman. Ada musim kemarau, ada musim penghujan, sehingga nanti bisa kembali ke bentuk semula. Pada musim penghujan jumlah serangga dan katak lebih banyak daripada musim kemarau. Nah, kalau non-siklis, ini perubahan yang terjadi secara drastis sehingga tidak bisa kembali ke bentuk semula. Komunitasnya berubah. Perubahan ini akibat apa? Biasanya karena migrasi atau punahnya spesies tertentu. Ini terjadi dalam waktu yang panjang. Apa contoh dari dinamika komunitas itu? Contohnya adalah peristiwa suksesi. Perubahan komunitas atau ekosistem yang secara lambat menuju ke satu arah. Satu arah ini apakah bisa ke bentuk semula atau semakin stabil atau semakin rusak, maka lahirlah suksesi primer dan suksesi sekunder. Kalau suksesi primer itu perubahan akibat yang sangat drastis, seumpama gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, sehingga apa yang terjadi? Semua vegetasi atau makhluk hidup yang tumbuh di situ musnah semuanya. Sehingga yang terjadi adalah vegetasi baru. Sedangkan vegetasi lama semuanya musnah. Sedangkan untuk suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau ekosistem yang vegetasinya mengalami kerusakan sebagian. Sehingga vegetasi yang baru itu adalah anggota dari vegetasi yang lama, dan anggota dari vegetasi yang baru bisa dari luar habitat asli. Ini biasanya hanya karena gangguan yang sangat singkat, kecil, sehingga yang lama juga masih ada. Jadi ini kalau diakibatkan kerusakan total, sehingga semua makhluk hidup yang bisa tumbuh di situ itu baru. Kalau ini hanya sebagian yang rusak, sehingga vegetasi yang lama masih bisa hidup. Demikian materi dengan Bu Hovifah. Jumpa lagi pada pertemuan mendatang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.